Ya, keputusan tersebut mendapat sambutan beragam dari masyarakat, umumnya mereka menginginkan khususnya harga minyak kembali murah seperti sebelumnya. Namun ada yang berpendapat dengan adanya BLT minyak goreng tak bisa dipungkiri cukup membantu di tengah kenaikan bermacam barang kebutuhan sehari-hari. Dan untuk membahasnya lebih lanjut sudah terhubung bersama kami via Zoom, Dr. Rian Anugroho, pakar kebijakan publik Universitas Indonesia. Selamat sore, Pak Rian. Sore, semoga sehat selalu. Pak Rian, ini kurang lebih 20 juta masyarakat yang akan menerima BLT ini dengan 3 kriteria antara lain keluarga yang masuk daftar bantuan pangan non tunai, kemudian juga program keluarga harapan. Ini pendapat Bapak seperti apa? Jadi kalau kita mempelajari ilmu kebijakan publik ya, karena semua hal itu punya ilmunya. Ini kita udah masuk di dalam ranah yang namanya itu politik kebijakan publik, jadi the politics of public policy. Jadi gini, kalau udah seperti ini pertimbangannya betul-betul bukan lagi public policy, tapi bagaimana politik dari pengambil kebijakan. Jadi menurut hemat saya yang terjadi adalah tim dari Presiden Jokowi, menterinya itu tidak mempunyai kemampuan untuk negosiasi dengan produsen minyak goreng. Dengan demikian pilihannya diambil pilihan yang paling mungkin lah, yaitu membagi uang saja. Dan ini tentunya pilihan yang kebijakan yang cukup baik lah, tetapi bukan yang terbaik. Karena apabila misalnya Menteri Perdagangan atau Menteri Perindustrian atau Menko Perekonomian bisa negosiasi dengan produsen, maka harga barangkali tetap naik tapi tidak seperti ini. Nah, kedua, kalau toh diberikan yang namanya bantuan subsidi kepada pemerintah masyarakat, itu kalau nggak salah jumlahnya total, kalau nggak salah saya hitung-hitung 22,5 juta loh itu, termasuk pedagang PKL itu ya. Itu berarti kira-kira kita memerlukan kalau 1 bulan itu kira-kira 2,25 triliun ya. Itu kalau 3 berarti antara 6,75 triliun, itu menjadi beban baru bagi APBN. Tapi yang tidak kalah penting adalah yang perlu kita cermati, meskipun itu subsidi kepada masyarakat jatuhnya, tetapi masyarakat tetap digunakan untuk membeli minyak goreng dengan harga tinggi. Jadi pada akhirnya subsidi tadi juga untuk produsen minyak goreng. Jadi ini yang menurut hemat saya pemerintah perlu mencari sebuah strategi yang itu lebih excellent lagi ya mengatasi masalah ini. Kalau masalah subsidi ini sebenarnya adalah pilihan yang paling ujung, paling terakhir. Sementara pilihan-pilihan itu nggak ada, padahal kita tahu pilihan lain ada gitu. Nah, yang menjadi tantangan adalah apakah teman-teman menteri terkait dengan sektor ini mampu menegosiasi dengan negosiasi bukan tawar-menawar, tapi bagaimana saling membuat mereka mengerti dengan produksi minyak goreng, atau jangan-jangan ini saya kira saya mungkin keliru juga ya, ini hanya kecurigaan saja. Jangan-jangan teman-teman ini juga dalam tanda petik terkooptasi oleh industri, karena juga nggak bisa salahkan teman-teman ini kan dulu background-nya kan pelaku bisnis kan, mungkin ya kita nggak bisa nyalakan berpikirnya suka pelaku bisnis, mungkin kedekatannya juga. Jadi kalau bisa katakan bahwa opsi kebijakan yang ini adalah opsi terakhir dari pemerintah, cuman ini terlalu buru-buru untuk diambil. Itu yang pandangan saya, Pak. Pak Rian, Anda menyebut bahwa pemberian subsidi ini adalah opsi-opsi terakhir begitu ya, ketika ibarat kata sudah mentok begitu ya, diambil opsi yang ini. Opsi yang lain yang kira-kira dapat dilakukan sebetulnya ada opsi apa saja memangnya, Pak Rian? Begini ya, kita sekarang empati ya, katakanlah Mas menjadi seorang menteri yang menangani sektor ini. Sebutnya menteri apa? Maka pertama-tama Mas bicara dengan industri itu, apa sih yang terjadi? Karena kalau kita kaji sesungguhnya, ada ruang-ruang di mana harga minyak bisa tidak setinggi ini. Tetap naik tapi nggak setinggi ini. Ya, dengan demikian, tugas dari pejabat publik adalah menegosiasi kepentingan publik dengan sektor bisnis. Nah, dengan demikian yang kita lihat adalah step pertama harusnya negosiasi dulu. Dan ini nggak pernah dibuka karena negosiasi mungkin dilakukan tapi tidak pernah melibatkan teman-teman expert gitu ya. Dan ini seperti negosiasi di ruang yang agak gelap lah kira-kira. Dan Bapak Presiden tidak disupport oleh tim ini. Jadi yang terjadi kalau boleh saya katakan ini adalah kebijakan betul-betul Pak Jokowi. Dan ini bukan kebijakan menteri-menteri, karena menteri-menteri sudah mengatakan nyerah semua, udah bendera putih semuanya. Inilah sebabnya kalau boleh saya kritik sebenarnya Bapak Jokowi ini sebagai policy maker beliau bekerja sendirian. Karena Bapak Menteri tidak cukup memberikan support yang seharusnya kepada Presiden gitu. Begitu Mas. Oke, tadi Anda juga menyebut bahwa kalau misalnya menteri-menteri saja ini kemudian sudah tanda kutip mengibarkan bendera putih, artinya menyerah begitu, kemudian akhirnya kebijakan berujung pada Presiden begitu Jokowi. Ini tanggapannya jadi seperti apa harusnya?
siapa yang kemudian memberikan support dan kemudian menjatuhkan keputusan? Begini, ini memang level berbeda dengan polosi yang kita kenal selama ini. Mhm, Jadi gini, polosi yang kita kenal adalah namanya perumusan, implementasi, kemudian pengendalian gitu kan ya. mhm. Tetapi ini beda dalam kondisi yang under pressure begitu loh. Jadi kalau secara praktek dan best practices yang pernah kita alami juga, pertama-tama adalah pemerintah itu punya tim khusus untuk berbicara dengan produsen. Ada apa sih? Karena kalau saya pelajari, ini kan sebenarnya kan yang terjadi karena harga CPO di internasional naik, begitu kan ya? Let's say di Eropa naik. Nah, untuk itu harga domestik disamakan dengan harga Eropa. Padahal harga domestik itu secara relatif berbeda dengan harga Eropa. Belum lagi sekian banyak subsidi yang diterima quote unquote ya oleh produsen apa namanya CPU. Seperti misalnya pada saat mereka mendapatkan dulu konsesi lahannya, kemudian ini itu, kemudian suku bunga yang murah, itu kan bisa dinegosiasikan sehingga kita jangan lagi memarahi produsen, tetapi kita mengajak mereka berpikir, oh ini Indonesia loh, yuk punya KTP Indonesia loh, ini NKRI loh. Jadi yang dibangun itu, nah itu yang tidak terasa gemanya keluar dari kabinet. Nah coba ya, apabila terasa misalnya, oke, katakanlah Menteri Perdagangan atau Perindustrian di bawah Pak Erlangga kemudian Menko kan, buatlah tim negosiasi dengan industri, bagaimana? Saya pernah 2 tahun di Malaysia seperti ini juga, dan Malaysia selesai karena apa? Yang namanya menteri itu membantu Perdana Menteri untuk menegosiasikan what happening between market, public, and private gitu loh. Nah ini belum dilakukan ini. Kalau telah dilakukan, saya pribadi nggak pernah tahu dan nggak pernah dengar, dan artinya dengan jaringan saya masih mau saya dengar. Tapi ini agak jadi ruang negosiasi barangkali ada, tapi negosiasinya di ruang yang agak gelap gitu loh. Dan ini berujung apa? Kemungkinan besar ya, kan saya bukan menteri. Kemungkinan besar adalah menteri-menteri ketemu sama Pak Jokowi mengatakan, Pak nggak bisa lagi Pak, ini seperti ini Pak, ini pricing seperti ini. Dan Pak Jokowi terpressure karena menteri-menteri fed up semua. Dan Pak Jokowi sebagai pimpinan yang dia care pada masyarakat, lihat dia oke, bantu aja kasih 100.000 per bulan kali 3. Meskipun Bapak tidak pernah barangkali dikasihkan feeding, 100.000 itu larinya ke masyarakat, tapi diberikan untuk membeli minyak goreng itu, meskipun ada sisanya kemana. Tapi at the end of the day, yang tetap dapat subsidi adalah industri minyak goreng. Jadi kebijakan ini nggak simpel seperti yang kita bayangkan atau yang diekspos oleh pemerintah kepada publik. Nah ini yang barangkali kita mesti support presiden agar kita harus percaya diri loh. Bahwa produsen ini nggak jahat. Tapi bagaimana kita membicarakan dengan mereka untuk sama-sama dalam ranah bahwa ini sama-sama Indonesia gitu. Gitu Mas. Bagaimana kemudian mengawal pola pemberian subsidi ini agar tepat sasaran? Pak Rian. Mas, jangan bicara itu. Itu klise banget. Subsidi jalan seperti apa adanya. Tapi yang memang paling baku adalah bahwa keberadaan subsidi ini membebani lagi kita punya APBN. Dan ini menurut hemat saya adalah kebijakan yang ya harus diakui tidak cukup bijaksana karena ini kebijakan karitatif gitu loh. Nah ini bukan berarti masyarakat nggak perlu dibantu. Jadi first thing first, sekarang udahlah subsidi jalan. Tapi yang penting adalah pemerintah jangan berhenti untuk bernegosiasi supaya subsidi hanya 3 bulan. Kalau nanti berkelanjutan lagi, maka mohon maaf nanti bisa namanya national bribery, itu ditambah lagi duit lagi. Nanti masyarakat mengatakan kami nggak perlu subsidi, asal naiknya ke tinggi-tinggi. Jadi masyarakat menyuarakan bahwa mereka mampu asal tidak keterlaluan. Ini ruang ini yang diisi. Ini misalnya nanti ada teman-teman dari asosiasi gitu ya, asosiasi produsen, mungkin asosiasi UKM juga, publik. Ini loh, kita tuh belajar ngomong bareng gitu loh. Kita itu mohon maaf, yang saya rasakan adalah pemerintah itu cenderung untuk playing alone gitu loh. Dan saya juga mempunyai pikiran yang berbeda juga. Jangan-jangan pengen dapat kum terus gitu loh. Jadi kalau ada masalah di dalam masyarakat, ngomong bareng-bareng supaya kumnya dapat, semuanya dapat kum, jangan dapat satu orang. Nah masalah subsidi itu mah tinggal ikut tempel yang lain saja. Pasti nanti ada keriuhan sini, tapi itu nggak begitu, bukan masalah kritikal lagi. The critical point is kebijakan subsidi bukanlah kebijakan yang paling hebat yang bisa kita terapkan. Dan terjadi kenapa? Para bapak ibu menteri kita mendorong kebijakan ke sana sehingga Pak Jokowi kepepet akhirnya dibuat kebijakan itu, gitu Mas. Baik, katakanlah kita sepakat. Anda setuju atau tidak jika pemberian bantuan ini diberikan secara transfer atau tunai seperti itu? Memang gak ada cara lagi sih, hanya itu saja. Kupon juga repot juga. Tapi yang baku adalah kalau nanti memang diberikan, saya mendukung, tapi hanya 3 bulan saja, hanya 3 bulan. Karena selama 3 bulan ini harus ada negosiasi yang ketat
antara pemerintah dengan pelaku bisnis, gimana sih gitu. Sehingga Artinya paralel begitu ya Pak, sambil diberikan subsidi, sambil pemerintah juga ini melakukan upaya-upaya untuk kemudian menekan harga minyak di pasaran, begitu? bukan, jangan bilang menekan, negosiasi harga. Jadi termasuk begini, kalau perlu Asosiasi Industri Sawit mengatakan ini harga kami di Indonesia sekian rupiah, ini harga Eropa, kami main di harga ini, kami marginnya seperti ini, sehingga terjadi yang namanya public transparency. Kenapa? Ya, kesalahan kita adalah karena selama ini kita meniadakan istilah yang namanya itu sembako. Minyak goreng termasuk bahan pokok. Karena bahan pokok dia menjadi urusan bersama. Inilah sebabnya kita nggak boleh mundur dari subsidi ya, karena presiden sudah tetapkan itu. Oke, jalan subsidi, tapi 3 bulan. Dan selama 3 bulan kita pastikan selesai. Kalau nggak selesai, ya kalau saya loh ya saya sarankan menteri terkait itu 3 sektor itu diganti semua karena tidak mampu membantu presiden dengan sebaik-baiknya. Jadi membiarkan presiden dalam kondisi yang under pressure yang begitu berat seperti itu. Kira Mas. Terakhir Pak, kalau katakanlah ini sebagai keputusan atau kebijakan yang boleh dibilang putus asa begitu menghadapi minyak yang kemudian tidak terkendali harganya begitu. Saran dari Bapak seperti apa terakhir? Pertama, menjadi pejabat publik itu adalah penuh tanggung jawab ya, dan tanggung jawabnya itu kepada publik loh ya, bukan semata-mata melihat ini masyarakat, tidak, tapi bagaimana memastikan setiap aktor publik ini mendapatkan namanya win-win. Atau publik itu ada masyarakat, yang publik itu adalah ada masyarakat, ada namanya industri ya, itu dipertemukan. Ini yang paling penting. Dan memang sejak lama saya itu memberikan sebuah narasi bahwa kalau pejabat publik itu berasal dari bisnis, ya ini nggak semuanya ya, ada kecenderungan untuk tidak bisa seimbang membawa kepentingan masing-masing itu. Karena ini kita berlogika saja. Saya adalah pelaku bisnis, kemudian saya menjadi menteri. Kemudian setelah itu saya berhadapan dengan mereka yang dulu kolega saya, dan saya membuat mereka tidak untung sesuai dengan mau mereka. Ketika saya menjadi menteri selesai, maka saya balik bisnis, saya punya masalah dengan mereka. Ini sebuah silogisme yang nggak bisa dihindari, sehingga menurut hemat saya yang namanya solusi kebersamaan itu dijadikan nomor 1. Jadi pertama adalah kebersamaan, identitas Indonesia. Kedua, kita menggunakan pendekatan untuk negosiasi, bukan untuk pressure. Negosiasi melihat namanya yang harusnya baik lebih seperti apa. Tapi yang ketiga yang paling penting adalah para menteri sebagai policy makers itu jangan pernah berusaha bekerja sendirian. Ya mereka punya staf ahli, tetapi orang-orang yang di luar lingkungan government decision, political decision itu diajak. Kita punya prinsip namanya collaborative governance atau collaborative government ya, tadi ya. Kemudian ada namanya whole government. Kita mengatakan itu tapi nggak pernah melakukan. Kita mau reformasi birokrasi, mau birokrasi bekerja yang merangkul semua orang, rakyat, ekspert, pemuka masyarakat, tapi masih bekerja sendirian. Yang dipilih adalah mereka itu hanya seide. Dan ini yang menurut hemat saya terjadi anomali di periode kedua bapaknya ini. Dan saya paling menurut adalah yang terakhir adalah bagaimana ke depan Bapak ini punya tim yang kuat di intinya, mungkin bisa di KSP atau di mana, yang itu membantu bagaimana menanyakan kepada menteri laki, kau udah angkat bendera putih, kenapa? Karena tidak boleh presiden itu didesak sampai pada ujung tembok, terus akhirnya nggak bisa berbuat apa-apa kecuali mengorbankan anggaran. Ini yang harus kita pelajari, sehingga yang harus kita lihat public policy itu tidak mudah untuk dikerjakan, gampang diomongkan. Gitu Mas. Baik, Pak Rian, terima kasih atas waktunya. Kita sama-sama berharap tentunya bahwa baik pemerintah, warga, kemudian juga produsen, pelaku usaha ini bisa sama-sama segera menemukan titik tengah untuk mencapai kata kebersamaan tadi. Terima kasih, Pak Rian Nugroho, selaku pakar kebijakan publik Universitas Indonesia sudah bergabung di MNC News Now. Selamat sore. Terima kasih Mas, sehat selalu.